Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang suatu apapun, masih dapat beraktivitas seperti biasa, dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita ketemu kembali di mata kuliah sintesa bahan obat. Topik kali ini yang akan kita bahas yaitu diskoneksi ikatan karbon dan oksigen, pemotongan ikatan karbon dan oksigen. Nah, ini terjadi pada senyawa ester, itu yang pertama. Nah, ini kita dapatkan gugus ester, kita potong karbon dengan oksigennya, ikatan karbon dan oksigennya dari gugus karbonil dengan oksigen yang terikat pada aromatis. Nah, ini misalnya kita dapatkan untuk memproduksi senyawa aspirin, ya, atau biasa disebut dengan asetosal. Aspiret itu produk yang ada di pasaran sebagai produk yang dinyatakan produk dagang. Oke. Nah, kemudian untuk ikatan ester yang terdapat pada benzokain sebagai anestesi. Nah, ini kita dapatkan gugus ester, ikatan karbon dengan oksigen dari gugus ester, kita potongkan di sini. Nah, kalau kita potongkan ikatan karbon dengan ester, ini ikatan karbon dan oksigen pada gugus ester, yang pertama kita dapatkan nanti senyawanya tentunya harus kita sempurnakan sintonnya, ya, karena ada oksigen bisa kita tambah hidrogen karena oksigennya bermuatan negatif. Nah, ini kita dapatkan karbonnya positif, kita tambahkan atom-atom yang lebih elektronegatif. Oke, nah itu pada inti ester, ikatan karbon dan oksigen pada ester. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir, karbon dengan oksigen pada ether, bukan ester, ether. Nah, ini kita potongkan di sini, ya, kita dapatkan tentunya yang pertama alkil, yang kedua menjadi fenoksi, ya. Nah, itu sebagai sintonnya. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama kita dapatkan diskoneksi ikatan karbon dan oksigen pada ester. Diskoneksi karbon dan oksigen pada senyawa ester menjadi ion asilium dan ion alkoksida. Nah, kalau nanti pada inti benzen berarti fenoksida, yang ekivalen dengan asam karboksilat atau derivatnya, dan alkohol. Nah, itu yang kita dapatkan kalau nanti diskoneksi untuk karbon dengan oksigen pada ester. Kita lihat contohnya, misalnya kita ingin meretrosintesis aspirin. Kita potongkan ikatan karbon dan oksigen pada gugus ester. Nah, ini yang pertama kita dapatkan sintonnya adalah sinton fenoksi, dan kita dapatkan sintonnya asilium. Kita tinggal memilih masing-masing sintonnya, tinggal kita sempurnakan, mau kita tambahkan dengan asam karboksilat atau derivatnya. Kalau kita lihat dari reaksinya, makin ke kanan makin reaktif, tentunya kita pilih reaksi yang lebih reaktif, yaitu kita gunakan kloroasetil, ya. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk sinton yang pertama. Sinton yang kedua kita jadikan menjadi alkohol. Nah, gugus alkohol akan bereaksi dengan asetil, hidrogennya nanti akan berikatan dengan klorida, dan karbon dari karbonilnya ini akan berikatan dengan oksigen dari fenoksidanya, sehingga kita dapatkan produknya kembali seperti semula, seperti yang kita harapkan,
yaitu senyawa aspirin, senyawa yang biasa kita kenal sebagai anti-analgetik. Nah, kita lanjut yang berikut. Ikatan karbon dengan oksigen pada senyawa ester, misalnya kita dapatkan benzokain, kita putuskan karbon dan oksigennya. Nah, ini sehingga kita dapatkan yang pertama alkohol, bukan lagi asil senyawa asil ya, tapi asilnya terikat nanti pada inti benzen ya, terikat pada inti benzen asiliumnya. Oke. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk simpan positifnya dari senyawa yang mengandung gugus aromatis, dan simpan negatifnya dari alkoksidanya, alkohol. Nah, ini kita sempurnakan menjadi alkohol, ini kita sempurnakan menjadi asil klorida. Nah, sehingga kita dapatkan masing-masing ini asil kloridanya, dan kita dapatkan untuk ini alkoholnya, hasil kloridanya akan menyerang alkohol, sehingga kita dapatkan nanti senyawanya kembali menjadi senyawa target molekul target atau molekul yang kita harapkan, benzokain sebagai anestesi. Oke. Nah, kita lanjut yang berikut. Ikatan karbon dengan oksigen pada ether. Nah, ikatan karbon dengan oksigen pada ether, misalnya kita dapatkan di sini, kita melakukan diskoneksi. Diskoneksi, nah ini didasarkan pada reaksi Williamson, yang merupakan reaksi substitusi nukleofil yang kedua atau OR-D2. Diskoneksi akan menghasilkan alkohol dan alkil halida. Nah, yang diharapkan alkil halidanya bukan yang tersier seperti pada alkilasi atau asilasi, tapi kita dapatkan yang diharapkan alkil halidanya ini merupakan alkil yang primer dan sekunder paling tinggi. Tersiernya diharapkan jangan, karena reaksinya untuk substitusi nukleofil yang kedua kurang baik, kurang reaktif. Fenacetin, nah ini kita potongkan kalau kita ingin produksi ya, antara karbon dan oksigen, sehingga kita dapatkan nanti ini sebagai alkil ya, alkil sebagai karbokation yang bermuatan positif. Nah, ini kita dapatkan sebagai fenoksinya, alkoholnya, fenolnya ya, karena dia terikat pada inti benzen. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, alkilnya yang paling baik, yang paling reaktif itu adalah alkil yang primer ya, alkil yang primer. Nah, ya paling tidak yang sekunder. Kalau yang tersier untuk SN2 kita hindarin karena faktor steriknya, faktor kesulitan untuk bereaksi ya. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk alkilnya. Nah, kita sempurnakan sinton positifnya, kita tinggal tambahkan klorida karena dia bermuatan positif, klorida bermuatan negatif, sehingga kita dapatkan kloroalkil ya, alkil klorida. Nah, ini kita tinggal tambahkan hidrogen menjadi fenol, kemudian nanti hidrogen diserang oleh klor ya, dan kita reflux dengan suasana basah selama 3 jam, akan kita dapatkan produknya fenacetin. Yang awalnya tadi kita dapatkan karena dia mengandung gugus fenol, kita tambahkan ini ternyata sebagai produk paracetamol. Jadi paracetamol bisa kita rombak menjadi fenacetin dengan menambahkan gugus ether ya, gugus ether. Nah, itu kira-kira kalau misalnya kita memotong ikatan karbon dan oksigen pada senyawa-senyawa obat saat kita memensintesis senyawa obat. Oke.
Terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan memberikan amal ibadah untuk orang yang menyebarkan, memberikan informasi sebagai pembelajaran online hari ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Matur nuwun.